Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menganalisis kebutuhan sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Perkenalkan, nama saya Fidik Daraya Wijaya, NIM 2425292, Prodi TIB. Untuk pertanyaan pertama, ceritakan pengalaman Anda dalam mengakses informasi akademik di kampus atau informasi layanan publik lainnya. Untuk pengalaman saya, pengalaman di kampus, link PMB UMP menurut saya sudah cukup baik, mudah diakses dan mudah untuk pengisiannya. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengakses informasi tersebut? Kalau untuk link PMB tidak ada, sangat mudah untuk mengaksesnya. Menurut Anda, teknologi apa yang menjadi solusi untuk atasi kendala tersebut? Menurut saya, untuk kekurangannya di search di PMB itu kurang di bagian pencariannya yang agak sulit diakses. Kelebihannya masih mudah untuk mengisi kolom-kolom. Menurut saya kekurangannya itu ada di ujian tesnya, yang menurut saya menilai berapa saja bisa masuk dan lolos di UMP, dan saran saya sih agak dipersulit dan disaring lagi untuk seleksinya untuk mendapatkan mahasiswa yang kompeten pada bidangnya. Layanan prima, efektifnya dan cepat. Berikan contoh layanan kampus atau layanan publik lainnya yang menurut Anda sudah efektif dan cepat. SIA UMP WR. Menurut saya SIA UMP itu sudah cukup, lumayan bisa diakses. Apa yang membuat layanan tersebut berhasil? Tidak banyak menu, informasinya lengkap, dan tidak banyak simbol-simbol yang sulit dimengerti. Bagaimana sistem digital dapat membantu mempercepat dan meningkatkan efisiensi layanan tersebut? Menurut saya mungkin perlu perbaikan, karena SIA UMP WR itu punya kendala saat mau diakses di hari jam luar kuliah, tapi sering gagal. Sering link itu berubah menjadi link slot gacor, paperless dan ramah lingkungan. Ceritakan pengalaman Anda terkait penggunaan kertas di layanan administrasi di kampus. Pengalaman saya seperti waktu PMB menggunakan lumayan banyak kertas foto, yang menurut saya itu membuang-buang kertas lah. Apa yang bisa dilakukan agar sistem digital dapat mengurangi penggunaan kertas dalam layanan tersebut? Untuk sekarang menurut saya bisa mengirimkan dokumen file seperti PDF, format ya, untuk mengurangi penggunaan kertas yang berlebih. SDM dengan background kompetensi TIK. Ceritakan pengalaman Anda berinteraksi dengan SDM, petugas layanan yang paham atau kurang paham teknologi informasi dalam layanan kampus. Menurut saya seperti TU kampus, saya rasa sudah kompeten pada bidangnya. Apa menurut Anda penting melibatkan SDM yang paham teknologi informasi dan dalam layanan digital? Sangat penting menurut saya, karena dalam digital harus ada orang yang kompeten mengurus masalah data manajemen dan seperti website, karena ini merupakan bagian penting waktu saat pengurusan mahasiswa ingin melakukan mengurus data kampus. Apa tantangan yang mungkin timbul jika SDM belum siap menggunakan sistem digital? Ya, tantangan yang mungkin timbul bisa jadi kampus kurang maju dan banyak orang yang belum paham menggunakan teknologi, padahal teknologi tersebut tidak dikuasai oleh yang menempati posisi tersebut. Infrastruktur yang memadai. Ceritakan pengalaman Anda terkait ketersediaan infrastruktur, misalnya jaringan internet, perangkat komputer dalam mengakses layanan digital di kampus. Menurut saya internet kampus itu sudah cukup kuat,
walaupun kadang kurang luas jangkauannya. Dan perangkat komputer menurut saya yang berada di lab TI menurut saya masih kurang, karena waktu saya pengalaman apa ya, yang mengoding, pelajaran coding, saya sering gagal dan saya sering minta tolong dosen, dan dosen pun tidak bisa mengatasi kegagalan itu, yang langsung beralasan karena komputer terkena virus, dan itu membuat praktek belajar kurang efektif sehingga mengurangi pemahaman. Begitu juga yang komputer di lab bahasa di kampus barat, menurut saya itu sangat-sangat kurang sekali, karena tidak semua komputer layak untuk digunakan. Infrastruktur dasar apa yang harus disiapkan agar sistem digital dapat berjalan dengan baik? Update software, beli perangkat baru, update PC, update hardware-nya. Apa dampak yang Anda rasakan jika infrastruktur tersebut tidak memadai? Kurangnya pemahaman saat melakukan praktikum. Jadi namanya belajar selalu ada materi dan prakteknya. Hal tersebut harus dipadu-padankan karena itu merupakan pemahaman yang lebih mendukung ketika kita melakukan pembelajaran. Pada saat infrastruktur tersebut tidak memadai, otomatis kita hanya memahami materi, tapi kita belum memahami cara prakteknya. Jadi mengurangi pemahaman kita sebagai mahasiswa. Dukungan infrastruktur dari pemerintah. Berikan contoh kebijakan atau peraturan pemerintah yang Anda ketahui terkait penggunaan sistem digital dan layanan publik di kampus. Contoh kebijakan dan peraturan pemerintah yang saya ketahui yaitu salah satunya beasiswa yang mempermudah kuliah para mahasiswa yang kurang mampu, sehingga mendukung belajar mengajarnya, mendukung pembelajaran mereka di kampus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.